Siapa? Yang Anda sebut saat itu siapa? Tuhan dong. Yang Anda sebut Tuhan itu namanya siapa? Ya Tuhan dong. Kok Tuhan punya nama? Emang Tuhan kayak kau punya nama? Iya, nama Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus. Di mana kemudian? Iya, oke. Kita sudah tahu. Udah tahu. Tuhan Anda adalah Yesus, kan gitu. Iya. Yesus itu Esa atau gimana? Yesus itu Tuhan. Iya, dia Esa enggak? Yesus itu dong. Yesus itu Esa enggak? Yesus itu Tuhan. Iya enggak, saya tanya. Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan, jangan itu Yesus itu Esa itu Yesus apa sih? Benar sih. Cuma kita kan berbicara mengenai Tuhan itu satu. Iya. Nah, Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan, jangan Yesus itu Esa, Yesus itu Tuhan tidak. Yesus saya Tuhan. Tidak tanya Yesus itu kucing atau Tuhan. Yang saya tanya Yesus itu Esa tidak? Udahlah. Turun aja lah. Yesus itu kucing turun. Gimana sih? Gimana sih? Saya kan tanya sih? Yesus itu pertanyaan Tuhan. Pertanyaan pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh cuma. Yesus itu manusia atau domba? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan atau domba? Tuhan. Bukan domba? Tuhan dong. Bukan domba, bukan? Bukan. Berarti yang dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 29 inilah anak domba itu siapa? Yesus dong. Iya, berarti dia domba kan? Bukan, nggak bisa artinya langsung disambung-sambung kayak begitu. Yohanes 1:29 inilah anak domba. Anak domba atau Tuhan sih? Yang mana yang betul? Capek, udah. Capek. Begitu aja. Ya itu karena agamamu, agamamu. Yesus Tuhan, Yesus itu Yesus Tuhan. Nah, Yesus dikatakan dalam Yohanes 1:29 anak domba. Yang mana yang betul, Tuhan atau anak domba? Kok nangis? Nangis dia. Jangan. Yesus itu anak domba, bulan puasa atau Tuhan? Ini pertanyaan serius loh. Ini pertanyaan serius. Sudahlah, nggak usah kau tanya. Kau lebih pintar dari aku. Udah. Aku cuma mau bilang. Kan bulan puasa cuma. Nah, terus kalau bulan puasa kenapa? Tidak boleh mewaraskan orang sakit gitu? Apakah ada larangan? Kau siapa? Apakah ada larangan mewaraskan orang sakit? Kau emang dokter? Kau security kan? Saya Islam. Kau security ya? Saya security, betul. Ya, terus kau menyembuhkan orang sakit di bulan suci Ramadan? Iyalah. Sekarang kita buktikan. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Bukan, nggak usah nanya. Kau udah tahu itu. Kau ahli, kau udah di atas dari. Saya ahli untuk menyembuhkan orang sakit. Kau ahli menghujat. Saya dokter untuk menyembuhkan orang sakit kayak Anda. Security. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Cuma kau lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari aku gocek-gocek. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudahlah, aku cuma mau bilang ini kan bulan puasa. Nggak bisa jawab. Justru karena bulan puasa inilah saya mencari pahala besar. Saya mencari pahala besar untuk mewaraskan orang sedeng. Kau bukan dokter. Kau menyembuhkan. Saya bukan dokter, tapi mampu saya menyembuhkan. Sudah ratusan orang sedeng saya sembuhkan. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, sekarang kita terapi awal dulu. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Coba kau jawab. Nggak perlu itu dijawab pertanyaan itu. Masih sakit berarti kau? Loh, masih perlu. Kau masih perlu. Masya Allah, cuma ini bulan suci Ramadan. Iya makanya saya harus cari pahala banyak. Caranya mencari pahala banyak itu mewaraskan orang sedeng kayak ente. Berapa itu orang-orang di TikTok ini? Sekarang pertanyaan saya, Maria melahirkan Tuhan, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Terapi awal ini. Spiritual hujatan sama ini terapi awal. Kok terapi awal? Jangan. Ini bulan suci Ramadan juga.
Ini terapi awal. Nggak usah nanya, aku nggak perlu Maria ditanya. melahirkan Jauh lah kau, Tuhan ilmuanku jauh. atau melahirkan Aku manusia? naik, cuma mau Jawab. bilang. Cuma Masya Allah, ini bulan suci Ramadan. Kau Justru karena itu cerita Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan yang baik. yang lahir Seperti dari apa? seorang wanita perawan itu Kan ada adalah cara. manusia. Jatuh. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa yang Nggak perlu tahu. Kau yang ajarin lahir umatmu. tanpa ayah itu adalah manusia. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Yang lahir Apa dari seorang sih? perawan Kau itu bicara apa sih? adalah manusia. Nah, saya balik Udah. samamu. Di dalam Biarin agamamu aja. juga ada yang lahir Biarin dari aja perawan. Kristen dengan Pertanyaan ajarannya. saya, Kau ngapain pertanyaan saya, dijelekin aja? yang Biarkan lahir Kristen dari dengan perawan ajarannya. Maria itu Tuhan Alah. atau manusia? Jawab. Biarkan kekristenan berjalan dengan apa adanya. Kau nggak perlu kayak gitu-gitu. Kau jangan tuh. Kok nggak Saya jawab, ulang, Bang? saya ulang, Nggak saya penting, ulang. nggak penting. Saya ulang. Narasi-narasi Kalau nggak di penting buat Al-Quran, aku. perawan Kau melahirkan belajar manusia. Al-Quran aja cuma. Li'aha Kau balaki belajar gulaman Al-Quran aja. zakiya. Nah, sekarang Mana saya tanya, aja. di dalam bulan suci Bible Ramadan Maria ini, Bos. perawan Kau melahirkan ajarkan Tuhan baik, melakukan yang atau baik. melahirkan manusia? Jawab. Alah, sudah biarin Tuhan Kristen dengan Tuhannya. Lahir manusia atau Tuhan? Lahir manusia itu. Di bulan suci Ramadan, umat Islam harus apa? Kau Umat Gua Islam suka harus giring-giring, kau nggak usah giring-giring, memperbanyak cuma. pahala. Ini saya sedang mengejar pahala ini. mengejar pahala apa? Dari Mewaraskan tadi aku orang dengar sakit di sedeng. bawah aku, Masya Allah. Ya, makanya saya tanya, Cuma di cobalah bulan suci Ramadan cobalah begini, untuk begini jujur, ya. cobalah untuk jujur. Begini ya, cuma. Maria melahirkan Tuhan Ngeri atau sekali melahirkan itu. manusia. Mau kau bawa kemana ini bangsa Indonesia ini cuma? Loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan Kau menghujat Amanat. sembahan orang lain. amanat Kau ajarkan negara yang kita baik. ini Kau adalah bicara yang mencerdaskan baik, sudah anak ada lagi, bangsa. Tidak Saya ada sedang lagi, membantu hanya kapasitasmu negara yang untuk mencerdaskan anak bangsa. agama orang lain. Itu Kok saya doang menghujat? kapasitasmu. Saya bertanya. Mana? Dari Saya tadi tidak saya di menghujat. sini, loh. Saya bertanya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Aduh, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kau ajarin ini berapa? 2.000 orang ini. 3.000 Kak. Cuma naik dia hujat-hujat sembahan orang lain. Kok jadi saya penghujat ya? Dari Saya tadi, bertanya. Bro. Saya ikutin kau dari tadi juga. Justru agama kalian lah yang menghujat Tuhannya Kau Yahudi dan kacau. menghujat Tuhannya Islam. Tuhannya Islam disebut jadi manusia. Yang mana? Tuhannya Kalau Yahudi disebut sebagai manusia jadi manusia. Nanya itu yang benar, nanya itu yang Kalian benar. punya Jangan- agama itulah yang Dalam menghina. pertanyaan itu isinya macam-macam. Coba kau baca Menghina, Kolose. menghujat. Coba kau baca Filipi 2 nomor 6. Nggak perlu. Allah mengosongkan Apa? dirinya. Kau siapa Tidak sih mempertahankan sebenarnya? kemudian. Kau ahli Melainkan Alkitab atau- mengosongkan dirinya. Kau ahli Lalu Alkitab. Allah mengambil rupa manusia. Itu menghina Tuhan kami. menghina apa? Sekarang supaya Menghina kalian itu apa? bisa waras, supaya Tolong. kalian bisa waras. Saya Izin Bang Suma, izin Bang Suma, izin Bang Saya Suma. minta Ya, tolong. silakan. Saya rasa cukup ya set ya. Kita cari yang lebih berilmu lagi lah. Loh, Ya. Iya, betul. saya betul. berilmu, Oke, saya nggak mau oke, Nah, oke, berilmu. oke. Sekarang dia berilmu. Nah. Pas giliran tahu dia mau diturunkan, dia ngaku berilmu. Ya, selamat sore ya. Ya, Cak Giovanni. Selamat sore. Selamat sore ya, Cak Giovanni. Oke. Ya, selamat sore Sobirin. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Oke. Bima. Iya, Kristen ya Pak ya. Sore. Kristen. Ya, oke, Sore, silakan kalau mau diskusi. Ini saya bisa bicara nih. Boleh, Bang. Bang Zuma, izin saya mau Siap. bertanya Bang Zuma. Silakan, Bang. Di dalam pengajaran Islam. di Injil Bang, Injil dulu Bang, Injil. Oh, ya. iya, silakan. Disampaikan kan bahwa manusia itu kata Yesus kan harus mengasihi Allahnya dan mengasihi manusia yang sama. dengan Siap. Kalau Iya. perspektif atau bukan perspektif ya apa beberapa stigma mengatakan kan bahwa Islam ini agama perang kan gitu.
Selalu ada stigma seperti itu. Nah, maksud saya Bang, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran sendiri apakah ada dalilnya yang mengatakan memang bahwa kita tuh harus mengasihi sama manusia itu di mana Bang? Di dalam Al-Quran. Iya Bang, yang jelas mengatakan itu Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan. Namanya saja Islam, Bang. Islam itu artinya selamat. Dari namanya saja udah kelihatan tuh. Nah, bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan keselamatan? Sorry Bang, bukan keselamatan, saling mengasihi sesama manusia itu mana Bang? Ada nggak Bang? Ada. Di mana Bang? Kalau di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Ajaran kasih di Islam itu banyak. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Maidah ayat 32 misalnya. Bentar Bang, Apa yang buka dulu Bang ya. Saya buka dulu Bang. Ya, silakan. Al-Maidah berapa Bang? Al-Maidah ayat 32. Oke, silakan Bang. Coba penjelasan Abang apa, saya udah buka ini. Oke. Di situ diterangkan kemudian, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jelas menerangkan di dalam Al-Qur'an diterangkan dia diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta. Jadi jelas bahwasanya ketika diterangkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus, Islam diutus untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Itu Bang, Islam itu jelas itu prinsipnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Al-Quran. Al-Anbiya berapa Bang? Al-Anbiya ayat 107. Silakan Anda buka. Ya. Al-Anbiya itu surat berapa ya Bang? Maaf Bang. Al-Anbiya itu surat berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya lagi cari juga Bang. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya ayat 107. Itu surah berapa itu kawan-kawan? Al-Anbiya 107 ya Bang ya. Iya. Yang tadi yang Abang kasih itu gini Bang, sorry Bang ya, maksudnya kalau di dalam tadi di Injil Matius 22 ayat 37 dan 38 39 itu kan jelas Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihanilah sesama manusia. Jadi ada perintah langsung Bang kepada orang pengikut Kristus yang disebut Kristen itu untuk saling mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan perintah langsung. Tadi kalau Abang sampaikan itu ambigu masih Bang. Maksud saya ambigu ya. Ya, maksud saya yang straight to the point seperti apa yang dikatakan Yesus ini yang ada di dalam Islam gitu loh Bang. Oke, baik. Jadi Allah itu berfirman misalnya kepada Muhammad suruh orang Islam itu untuk saling mengasihi sesama manusia, bukan hanya sesama Islam gitu Bang. Oke, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Al-Jasiyah ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengasihi, memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan hari-hari di mana Allah membalas kejahatan. Karena Allah akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu jelas itu. Kemudian Bang? Sebentar Bang. Al-Jasiyah ayat 14. Al-Jasiyah itu berapa ya? Inilah. Iya. Oh Al-Jasiyah, oke. Nomor berapa Bang? Oke. Ayat 14. Kemudian dalam Al-Quran orang-orang hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. ya. Karena dia akan membalas
Maksudnya di sini memaafkan bang, bukan mengasihi bang. Ya, memaafkan itu bukan mengasihi ya? Ya kan maksudnya begini loh bang, artinya memaafkan itu kan mengasihi itu kan artinya luas bang. Kalau memaafkan itu kan jelas ada yang salah kita memaafkan kan gitu bang. Makanya saya bilang ini masih debatable gitu loh bang, ambigu bang. Oke, baik. Kemudian dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan juga ya, di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 40. Di sana dikatakan wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Tuh, jelas itu. Terus dikatakan lagi di ayat 43. Hal memaafkan lagi loh itu bang. Maksudnya saya ini kan gimana bang ya? Apa yang Begini, gitu, bang, begini. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika ada orang yang menampar Anda, bisakah Anda mengasihi dia tanpa memaafkan? Kutanya dulu. Bisa bang. Jadi bagaimana caranya? Berarti Anda jadinya Anda jadi orang munafik. Saudara, berarti Anda jadi orang munafik. Ya, bisa bang. Bagaimana Anda mengasihi? Tunggu, sabar. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi pelaku kejahatan kalau Anda tidak maafkan? Maafkan, betul. Yang Abang bilang maksud saya maafkan. Begitu. Ya, betul, tapi maksudnya itu Al-Quran. Jadi Anda memaknai Al-Quran hanya dengan kata kasih. Oke, sedangkan sabar dulu. Saya menjelaskan dulu. Ketika Al-Quran mengatakan walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, Allah mengatakan barang siapa bersabar dan memaafkan. Coba. Memaafkan itu berarti dari hati. Kalau Anda mengatakan kenapa memaafkan, harus mengasihi. Kalau Anda mengasihi tanpa memaafkan, itu munafik namanya. Orang kalau sudah memaafkan, saudara, orang kalau sudah memaafkan itu bentuk kasih sayang. Anda ditampar, ketepak, Anda memaafkan orang itu. Apa yang terjadi? Anda rangkul, Anda kasihi, Anda sayangi. Itu baru betul. Kalau mengasihi tanpa memaafkan, apa namanya? Munafik. Oke. Anda mesti dendam, masih benci. Nah, sama contoh misalnya, Anda memaafkan kesalahan seseorang, tapi Anda masih mengadu ke polisi, itu namanya munafik. Memang sudah dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan, itu munafik namanya. Yang dikatakan memaafkan pasti mengasihi. Mengasihi sudah belum tentu memaafkan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Coba silakan Anda terangkan, apa itu mengasihi? Jadi gini bang, mengasihi kalau saya bilang itu bentuknya cukup luas ya bang ya. Artinya di dalamnya seperti yang Abang bilang ada memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Coba sabar, langsung ke poinnya. Sebentar dulu lah bang. Langsung ke poinnya boleh kan? Bagaimana Anda bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak memaafkan? Coba. Ya, sebentar dulu bang, cuma saya silakan menjelaskan, memaparkan dulu. Tadi kan abang bicara saya diam. Mana ada diam? Ya, ada kan mana ada diam? Tadi bang? Enggak, Anda ngomong terus kok. Silakan. Oke, saya bicara bang ya. Mengasihi itu kan banyak. Saya bilang itu adalah tindakan umum bang. Artinya di dalamnya ada memaafkan, ada perbuatan melakukan action ya, ada berbuat proaktif ya, ada memaafkan, ada juga melakukan kebaikan, ada juga melakukan tindakan preventif, peringatan dan lain sebagainya. Kira-kira dalam makna, dalam kata kasih itu begitu bang. Jadi kalau abang bilang tadi memaafkan itu adalah bentuk mengasihi, salah satunya bang. Tetapi yang secara tegas di dalam, kalau tadi di dalam Matius 22 ayat 39 itu kan secara tegas Yesus itu mengatakan itu perintah langsung dari Yesus yang diberikan kepada pengikutnya. Gitu. Nah sekarang perintah langsung yang memang bukan hanya sekedar memaafkan bang, tapi juga memberikan, berbuat kebaikan atau mengasihi itu dalam arti itu tadi bang, kepada ngomong apa ente ini? Belepotan Anda ngomong manusia gitu bang. Anda berbuat baik tanpa memaafkan bisa nggak? Bisa. Apa itu namanya? Kutanya dulu saudara. Tidak bisa bang, tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Anda berbuat baik kepada seseorang tanpa Anda maafkan bisa nggak? Ya, enggak. Bisa nggak Anda berbuat baik tanpa memaafkan?
Ya tidak bisa, Bang. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa, kawan? Ada orang terkadang memaksakan untuk berbuat baik, tapi dalam hatinya masih jengkel, masih marah. Cuman karena biar dianggap dia penyayang, dianggap baik, dia berikan suatu kebaikan. Itulah yang disebut munafik. Jadi sumber segala kebaikan itu adalah pemaaf. Itu sumber segala kebaikan itu menjadi pemaaf. Bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda kasih kepada seseorang, sementara dalam hati Anda tidak memaafkan? Coba, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Anda berbaik-baik di depan orang. Betapa banyak keadaan kehidupan kita di dunia ini. Orang tersenyum. Selamat pagi Om. Pagi, senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa pijak kau lama-lama ya? Bisa itu terjadi. Bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi abang bicara Anda sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih menurut Yesus, bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu kasih itu adalah kemunafikan. Sekarang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus, silakan. Jangan menurut Kristen. Karena Kristen itu kasih Indomie, itu kasih pakaian, kasih bantuan, itu kasih. Kalau di Kristen itu nonsense, bullshit, munafik. Yang saya tanya, kasih menurut Yesus. Bisakah Anda jawab? Silakan. Ya, boleh saya jawab, Bang? Silakan. Kasih menurut Kristus adalah seseorang atau manusia yang rela memberikan nyawanya kepada sesamanya manusia. Itu dikatakan kasih, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah Yesus memberikan kasihnya kepada manusia dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu dalilnya, Bang. Ngarang ya. Inilah yang saya katakan, kasih dalam Kristen itu pasti palsu. Ya kan pasti ini, palsu. kan, abang, sabar. Anda itu cuman bullshit. Sabar. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Itu kan silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal kepada seorang bayi. Itu dalil, Bang. Iya, dalil untuk apa dia? Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Ditumbalkan? Jangan melebar kemana-mana dulu, Bang Zuma. Jangan melebar kemana-mana. Malu. Karena sabar. Di dalam agama Kristen itu sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik. Dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada agama kasih. Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Tadi kan saya sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu kan sudah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan di mana dikatakan nyawanya di situ? Hei, jangan kau pelintir, saudara. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agamamu suka nipu-nipu. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya. Yesus menyerahkan nyawanya ya. Silakan. Kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan. Saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Kan begitu kan? Iya. Karena di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Saya boleh taruhan samamu. Saya pertaruhkan iman saya. Di Kristen itu tak ada kasih. Saya akan buktikan. Oke. Silakan. Silakan. Saya minta data. Silakan. Sama nanti setelah saya kasih data, Bang Zuma tolong berikan data yang tegas di dalam. Oke. Data. Silakan. Data. Oke. Buka Yohanes 10 ayat 18, Bang. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus memang menyerahkan nyawanya, Bang. Mana di situ dibilang kasih? Kasih adalah menyerahkan nyawa. Mana? Tidak seorang pun dengar. Tak
ajarin. Gimana sih? Tak ajarin. Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Diskusi nih Bang Juma. Sabarlah. Kita berbicara mengenai kasih. Yohanes 10. Sabar, saudara. Di dalam Yohanes 10:18 itu tidak berbicara mengenai kasih. Jangan kau sambung-sambungkan data. Saya tidak bilang anak Abang tanya Saya di kan mana minta Yesus- di mana kasih Yesus itu apa menyerahkan menurut nyawanya. Yesus. Itu Bang. Saya minta data kasih menurut Yesus itu apa, kok menyerahkan nyawa pula kau bilang. Itu baca Yohanes 3:16 Bang. Yohanes 3:16. Di situ tidak menyerahkan nyawa, tuyul. Jangan kau sambung-sambungkan ayat untuk kemenangan kasih palsu yang kau galakkan di sini. Oke? Yohanes 3 nomor 16 tidak ada hubungannya dengan nyawa. Tuhan mengutus Yesus untuk bentuk kasih kepada alam semesta ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Tidak percaya mati dalam dosa. Betul? Oke, ya betul. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Ada nggak nyawa di situ? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Lanjut dong Bang, kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ Bang Juma. Ada nggak nyawa di situ? Kutanya dulu, Lanjut, ada Bang nggak? Juma. Ada nggak nyawa di Lanjut, situ? Bang Juma. Ada 3 nyawa di situ, Bung. Bang Juma, Penipu, anak kecil, Bang Juma. saudara penipu Lanjut yang dong ingin kalau baca, Bang Juma. ingin menjajakan agama radikal menjadi agama kasih. Ada nggak di situ nyawa? Sudah Ada Bang nggak? Juma? Sudah. Enggak, saya tanya dulu, jangan sudah nggak sudah. Saya tanya dulu sama Juma, kamu. Ada Bang nggak? Juma kalau bacanya yang lengkap dong Bang Juma. Saya baca yang lengkap. Oke, Ya. dengarkan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nyawa di situ? Ada nyawa? Ada. Menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya, ada nyawa. Sudah. Untuk dipercayai. Untuk diberikan, dikorbankan Bang. Mana dalilnya untuk dikorbankan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi penipu di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu Bang. Tidak ada hubungannya di Yesus situ, menyerahkan tuyul. nyawanya. Aduh, Tidak gimana ada sih, Bang hubungannya. Juma? Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan Ya kau udah, ajarin ini, saya inilah, tentang Bang Bible. Juma. Oke. Jangan Bang kau Juma, ajarin saya ya. Kau Bang jangan Juma, jadi sekarang penipu di kalau sini, gitu gini kawan aja, ya. Bang Juma. Saya nggak mau Tidak berdebat ada gitu. kebenaran Bukan dengan dalam berlembut-lembut Al-Quran, Bang berbicara, Juma, dikatakan dilembut-lembutkan mengasihi cara sama berbicara, tapi isinya supaya- penipuan. Itu tidak Supaya ngefek Islam itu bagi tidak saya. dikatakan agama perang mana? Tidak ada bagi saya Mana, ngepek. Bang Juma? Satu-satunya, dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Hah? Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa. Itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, Ketika Bang. Yesus